Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke bab yang kedua ya, tentang strategi operasi dalam sebuah lingkungan global. Oke, apa yang ada dibayangkan ketika mendapati istilah global? Sesuatu yang sifatnya mendunia, universal, ya, ada di banyak negara. Oke ya, memang istilah global ini merupakan istilah yang sudah kita tidak asing ya, terutama kalau kita kaitkan dengan kondisi perekonomian saat ini ya, di era globalisasi, di era digital ya. Nah, kalau dikaitkan ya istilah global ini dengan strategi perusahaan ya, maka ini merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam kondisi barang dan jasa bebas mengalir tanpa batas negara, ya, tanpa hambatan. Kalau adik-adik sudah pernah belajar mata kuliah bisnis internasional, di sana ada salah satu bab tentang proteksionisme ya. Proteksionisme ini merupakan hambatan-hambatan yang sengaja dibuat oleh suatu negara ya, agar negaranya itu tidak menjadi serbuan produk-produk asing ya, atau produk dari negara lain. Nanti proteksionisme itu bisa berupa subsidi, bisa berupa tarif, bisa berupa undang-undang dan yang lainnya ya. Jadi hambatan-hambatan yang sengaja dibuat oleh negara ya. Nah, kalau globalisasi, ini harapannya hambatan-hambatan tadi itu tidak ada gitu ya. Jadi barang dan jasa ini bebas mengalir tanpa batas negara. Ya, meskipun masing-masing negara tadi itu berbeda mata uangnya, gitu ya, peraturannya, kondisi ekonominya, perpolitikannya itu berbeda-beda. Ya, bahkan hukumnya, budayanya, ya, dan yang lainnya. Makanya sebuah perusahaan ketika mereka berhasil mengendalikan perbedaan-perbedaan ini, atau ini menjadi tantangan ya, tantangan dan bahkan tadi hambatan ya bagi suatu perusahaan, ketika mereka bisa menghandle-nya ya, mengatasinya, maka ini akan menjadikan perusahaan tersebut ya memiliki keunggulan ya, di mana produknya akan bisa masuk ya ke banyak negara, atau perusahaan tersebut bisa beroperasi di banyak negara ya. Nah, perusahaan yang dia mampu beroperasi di banyak negara ya, ini kita kenal dengan perusahaan multinasional ya, atau sering juga disebut dengan MNC ya, multinational corporation ya. Jadi MNC ini adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara ya. Nah, contohnya ini ada Boeing 787. Dulu Ibu pernah mengira ya Boeing ini perusahaan milik Indonesia ya, karena saking akrabnya dengan nama pesawat ini ya. Nah, ternyata Boeing ini salah satu perusahaan milik Amerika ya, yang salah satu negara tempat Boeing ini beroperasi ya memang di Indonesia gitu ya. Karena perusahaan penerbangan kita itu salah satu mitranya ini menggunakan Boeing ya. Dan Boeing ini memang banyak keunggulannya ya. Kayak gitu. Jadi Boeing ini baik penjualan maupun produksinya gitu ya, ini ada di seluruh dunia. Ya, meskipun dia perusahaannya milik Amerika gitu ya. Kemudian ada Honda. Honda ini perusahaan milik Jepang ya, di mana penjualan dan perakitannya ini juga ada di banyak negara, termasuk diantaranya Indonesia. Ya, Indonesia sendiri ada sekitar 4 perusahaan perakitan ya, merakit dari komponen-komponen produk Honda ya, di bawah naungan PT AHM ya, Astra Honda Motor ya. Jadi ada di banyak negara. Oke, untuk lebih jelasnya gitu rincinya, ini salah satu dari perusahaan Boeing 787 ya. Ini kita lihat ya, komponen dari Boeing 787 di mana perusahaannya itu adalah milik Amerika gitu ya. Ternyata penyuplainya itu ada banyak negara ya. Di sini disebutkan ada Perancis, ada Jerman, ada UK, ada Italia, ada Jepang. Ya, dan tempat beroperasinya ya juga di banyak negara gitu ya, tidak hanya di negara-negara penyuplai komponennya ya, termasuk tadi Ibu sebutkan di Indonesia ya.
Dan apa keuntungannya nih bagi Boeing gitu ya, dengan memanfaatkan supplier dari banyak negara gitu ya, dan juga beroperasi di banyak negara. Ternyata ini akhirnya menjadikan Boeing itu memiliki bonding yang kuat dengan negara-negara penghasil komponennya itu. Ya, semisal balas jasa lah ya, karena mereka sudah karena Boeing telah membeli komponen-komponen dari negara Prancis misalnya, Jerman, ya, UK, Italia dan Jepang ini, akhirnya ini juga memudahkan Boeing gitu untuk memasuki pangsa pasar di negara-negara ini, ya. Dan efek lainnya juga akhirnya Boeing ya memiliki pangsa pasar yang luas gitu ya, bisa beroperasi di banyak negara, ya. Ya, terus nah ini ya, ada beberapa alasan gitu ya, kenapa suatu bisnis itu perlu mengglobal, ya, globalisasi. Dari mulai alasan intangible sampai alasan tangible, ya. Oke, untuk alasan intangible gitu ya, ini dalam rangka mengurangi biaya. Kita tahu ya, yang namanya bisnis ya itu membutuhkan biaya yang besar ya, apalagi itu perusahaannya memang perusahaan besar gitu ya, bukan perusahaan sejenis UKM ya atau IKM gitu ya. Sehingga gitu ya, segala sesuatunya itu perlu diperhitungkan ya. Karena ya biaya operasi yang besar ini akan berefek pada harga yang tinggi juga. Ya, nah harga yang tinggi ini bisa menjadi salah satu komponen apakah dia akan unggul dalam persaingan ya dunia gitu ya, dalam persaingan dengan bisnis-bisnis yang lainnya gitu ya, para pesaingnya. Nah, komponen yang mampu mengurangi biaya itu diantaranya upah, ya upah tenaga kerjanya ya, upah SDM-nya, kemudian pajak ya. Jadi tentunya gitu ya, semakin tinggi upah tenaga kerjanya ini akan menjadikan biaya produksinya juga akan semakin tinggi ya. Biaya produksi tinggi ini akan berefek pada penentuan harga yang tinggi juga. Ya, kemudian pajak juga sama ya, semakin tinggi pajaknya ini juga akan memperberat biaya perusahaan gitu ya. Termasuk juga tarif ya, tarif biaya masuk ke negara yang lain. Makanya apa namanya? Banyak barang-barang ketika dijual di pasar gelap ya, yang itu tanpa tarif ya, seperti kalau di Indonesia itu di Batam ya, itu banyak ya barang-barang gelap yang masuk dari Singapura ke Indonesia gitu ya, tanpa tarif ya. Akhirnya barang di sana itu sangat murah, semacam elektronik ya, HP, terus apa bahkan mobil juga itu menjadi sangat murah. Dulu Ibu bahkan pernah dapat di Aceh ya, karena Ibu pernah tinggal di Aceh, harga mobil itu ada yang cuma 20 juta dan itu mobilnya bagus ya. Bayang ya, mobil 20 juta kalau di Jawa nggak ada ya, kecuali mobil bekas ya, mobil bekas keluaran tahun berapa mungkin ya, itu pun ya mobil jadul. Itu mobil bagus 20 juta. Cuma nanti kalau ketahuan gitu ya, kalau ketahuan atau misalnya dia melewati Aceh gitu ya, itu pajaknya bisa seperti beli mobil baru ya. Kayak gitu. Jadi tarif ini memang bisa memperbesar harga ya. Makanya gitu ya, banyak nih perusahaan-perusahaan sengaja mencari ya, kalau misalnya di negaranya nih ya upahnya mahal, kayak di Eropa itu kan biaya tenaga kerja itu mahal ya. Kemudian di Amerika juga sama ya, upah itu mahal. Ini juga sudah dibahas kalau yang pernah diajar sama Ibu ya di bisnis internasional, perbedaan upah di berbagai negara yang itu sangat tinggi ya kalau di negara-negara luar itu. Kemudian pajak juga ya, terus tarif juga. Ini menjadikan negara-negara itu banyak mencari ya negara lain yang sekiranya mereka itu bisa menekan upah ya, pajak dan juga tarif. Makanya kita tidak heran ya, di antaranya di Indonesia ya, karena upah Indonesia itu sangat murah. Kemudian pajaknya juga bisa bisa digoyang gitu ya, bisa di petugas pajaknya ya bisa dimainkan, dan tentunya juga tidak sebesar pajak di Eropa ya. Kemudian tarifnya juga sama gitu ya. Akhirnya apa? Banyak negara-negara luar gitu ya, yang itu perusahaannya ada perusahaan besar seperti Nike, kemudian perusahaan Adidas ya dan yang lainnya itu memilih lokasi itu di Indonesia ya, dengan pertimbangan karena
biaya, upah, ya pajaknya dan juga tarifnya dirasa lebih murah dibanding ketika harus mereka mendirikan pabriknya itu di negara asalnya. Ya. Kemudian alasan yang lainnya itu dalam rangka memperbaiki rantai pasokan, ya, untuk mendekatkan dengan sumber daya. Kalau kita ingat ya, sumber daya produksi itu ada 6 ya. Ada sumber daya manusianya, ada sumber ya ada 6M lah ya. Money, method, man, market, ya, mesin, material, ya. Jadi dalam rangka mendekatkan sumber daya itu. Ketika misalnya sebuah negara memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan ternyata harga sumber dayanya murah, ya, ini perusahaan akhirnya mendekati si sumber daya itu, ya, dan untuk memendekkan rantai pasokannya, karena ini juga nanti kaitannya biaya ya, biaya transportasi, ya, terkait biaya juga pernah Ibu bahas juga ya di bisnis internasional, antara biaya transportasi udara, laut, darat, itu kan berbeda ya. Yang paling mahal memang udara. Nah, darat itu murah, tapi kalau jaraknya jauh, medannya berat, ya, belum lagi banyak apa namanya, pungli, kemudian banyak preman gitu ya di jalan. Nah, ini kan resiko besar juga ya. Nah, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan ya memutuskan untuk ya sudah bikin pabrik dekat lokasi sumber daya aja, kayak gitu ya. Kayak misalnya perusahaan obat dari Perancis ya, sumber bahan bakunya ya ternyata itu banyak dari Kalimantan ya. Akhirnya apa? Untuk memendekkan rantai pasokan tadi, ya sudah bikin pabriknya aja di Kalimantan, kayak gitu ya. Jadi memperbaiki rantai pasokan. Kemudian menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik. Ya, nah ini juga bisa dilakukan dengan cara kepekaan terhadap budaya. Ya, jadi kalau perusahaan peka terhadap budaya, akhirnya dia bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh pasar, gitu ya. Kalau paham terhadap budaya dan akhirnya bisa menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar, ini besar kemungkinan produk baik berupa barang ataupun jasa tadi itu akan mudah diterima oleh pasar ya, atau oleh negara tujuan. Misal ya, McD itu kan salah satu perusahaan dari Amerika ya, dia memang termasuk multinasional juga ya, multinasional corporate. Untuk bisa menembus pasar India, ya, maka McD mempelajari budaya di sana, termasuk ternyata gitu ya, orang India itu tidak mau makan daging sapi, ya, terkhusus untuk agama Hindu dan Budanya gitu ya, karena ternyata sapi kan dipertuhankan di sana ya, malah disembah gitu ya. Akhirnya apa? Nah, McD itu merubah strateginya, ya berarti produknya, produk dagingnya itu tidak menggunakan bahan baku dari sapi ya. Atau ketika dijual di Indonesia ya, McD mendapati bahwasanya ternyata lidah orang Indonesia itu menyukai rasa yang cenderung gurih asin, ya bukan asin banget tapi rada asin gitu ya, dan gurih. Ya, nah akhirnya apa? Ya disesuaikan dengan lidah orang Indonesia itu. Ya, banyak juga contohnya nanti kayak motor ya, Korea ketika melempar motornya ya, produk motornya ke Indonesia, ternyata mereka melihat orang Indonesia itu suka motor yang matic gitu ya, karena lebih mudah dikendalikan. Nah, akhirnya itulah yang dilempar ke pasar Indonesia. Berbeda ketika mereka memasuki pasar Amerika yang ternyata orangnya lebih menyukai motor-motor besar gitu ya. Nah, itu akhirnya disesuaikan. Mobil juga sama ya, kayak gitu. Nah, ini menjadi apa namanya alasannya dan juga menjadi strategi akhirnya ya, peka terhadap budaya ini. Nah, kemudian berikutnya gitu, alasan berikutnya ini memahami pasar ya. Jadi mempelajari peluang barang atau jasa baru ya. Jadi perusahaan itu harus belajar ya, senantiasa belajar ada peluang apa ya di tempat ya atau di negara tujuannya ya. Seperti kita lihat Unilever ya, Unilever juga MNC. Kita lihat di Indonesia itu produk Unilever itu merajai hampir semua apa namanya barang konsumsi kita itu
disediakan oleh Unilever. Ya, dari mulai kosmetik, kemudian alat kebersihan, ya. Alat kebersihan ini maksudnya kayak sabun, deterjen gitu ya, rinso, bukan rinso, odol gitu ya. Kemudian bahkan sampai merambah ke makanan, ya. Ini juga sebenarnya bisa dicontohkan ke peka terhadap budaya nih, di mana orang Indonesia itu suka ngeteh. Makanya akhirnya Unilever menciptakan produk minuman juga gitu ya, minuman teh. Itu yang Sariwangi itu kan milik Unilever ya. Jadi dia senantiasa mempelajari peluang barang atau jasa baru yang bisa dia jual di negara tersebut. Nah, makanya di Indonesia karena peluangnya banyak gitu ya, akhirnya produk Unilever ya banyak banget ya di Indonesia ini ya. Dan memang laku gitu ya. Kemudian yang berikutnya, belajar untuk memperbaiki operasi. Ya, ini strateginya juga ya, belajar untuk memperbaiki operasi. Jadi senantiasa terbuka terhadap ide-ide baru. Ya, jadi bagi perusahaan ya yang mau bergerak secara global, gitu ya, dengan alasan ya tadi sebenarnya agar perusahaannya itu bisa beroperasi di banyak negara. Dan efeknya sebenarnya ya keuntungan yang makin besar ya kalau produk kita itu banyak dipakai oleh negara-negara di dunia. Gitu. Maka perusahaan tersebut harus senantiasa terbuka dengan ide-ide baru. Ya kayak sekarang kondisi pandemi. Ya dulu kita penjualannya secara offline saja, ya maka pandemi ini menuntut orang untuk membatasi aktivitasnya, gitu ya. Akhirnya apa? Perkembangan dunia digital itu semakin pesat ya karena orang akhirnya banyak beraktivitas dengan menggunakan alat digital tadi. Nah, termasuk kayak marketplace itu kan akhirnya berkembang pesat ya di masa pandemi ini. Nah, ini menjadikan perusahaan-perusahaan pun harus terbuka dengan ide-ide baru gitu. Ini eranya era digital dan masa pandemi ini memang boomingnya gitu ya, boomingnya orang yang tersadarkan, oh iya ya harus melek teknologi gitu ya. Apalagi perusahaan-perusahaan global ya yang memang secara sokongan teknologi sudah tinggi ya, maka mereka terbuka terhadap ide-ide tersebut ya, tidak boleh kaku gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Nah, jadi dengan adanya globalisasi ya atau kita memanfaatkan globalisasi ini akan memungkinkan suatu perusahaan itu mendapatkan SDM yang kompeten. Ya, SDM yang kompeten yang bisa jadi misalnya nih perusahaannya ada di Indonesia, tapi ternyata SDM yang kompetennya itu ada di Korea gitu ya. Ya akhirnya apa? Dengan kondisi sekarang ini tuh kita memudahkan untuk mendapatkan SDM yang kompeten tadi, ya mendatangkan orang Korea, gitu atau mendatangkan orang Jepang, ya. Makanya kita lihat perusahaan-perusahaan yang berbasis internasional, gitu ya. Seperti Facebook, Google, iPhone, gitu, Apple, gitu ya. Kemudian ya tadi McD, gitu ya, Unilever dan yang lainnya itu banyak karyawannya, ya apalagi karyawan-karyawan yang memang ininya ya yang dia memiliki kemampuan tingginya itu banyak yang justru bukan berasal dari negaranya. Ya, jadi berasal dari negara-negara yang lain. Ibu pernah melihat ini terkait Apple ya. Itu karyawannya itu kan perusahaannya ada di Amerika ya, tapi karyawan-karyawannya itu hampir semuanya ya ada sih orang Amerikanya gitu ya. Tapi banyak yang itu tuh berasal dari negara-negara lain seperti Jepang, Korea kayak gitu ya. Ada yang dari India apa ya. Jadi seperti itu ya karena perusahaan butuhnya apa nih? Nah, ternyata kebutuhan ini bisa dipenuhi oleh SDM yang berasal dari negara lain. Ya nggak masalah. Ya, nah biasanya ya SDM berkompeten yang ini berasal dari negara yang lain memang biasanya dibayar mahal. Ya, makanya perusahaan-perusahaan yang MNC ya itu gaji karyawan itu biasanya besar-besar. Ya, kayak Unilever aja, Ibu pernah ngedengar, tapi Ibu nggak ngeliat langsung ya, karena kebetulan adiknya teman itu kerja di Unilever, lulusan SMA apa SMK itu ya, selevel itulah ya, setingkat itu.
baru masuknya aja gajinya itu sudah 4 juta. Bayangnya karyawan pabrik gitu ya, baru masuk itu sudah dibayar 4 juta. Itu belum gaji yang lainnya, gitu, belum semacam lembur, ya, terus bonus, ya, belum, itu baru gaji pokoknya aja. Itu besar banget ya, jauh melebihi UMR. Yang kadang kita aja, bukan kita ya, mungkin kalian ya, atau yang lainnya ya, lulus sarjana, kemudian kerja, kadang gaji itu batasannya UMR ya, bahkan masih banyak yang di bawah UMR gitu ya. Tapi ternyata MNC itu mampu memberikan gaji yang besar ya untuk para karyawannya. Ya, meskipun ya standarnya memang beda ya, karena mereka menggunakan dolar, di mana dolar itu ketika dirupiahkan akhirnya jadi besar ya, jadi besar nilainya karena nilai rupiah kitanya yang rendah gitu ya. Jadi seolah-olah mereka digaji besar. Padahal ya bisa jadi sebenarnya gajinya mah dibanding dengan apa yang didapat oleh perusahaan ya jauh ya. Oke, kemudian gitu ya, berarti apa nih yang harus dilakukan gitu ya oleh perusahaan ya agar dia mampu bersaing secara global ya. Maka yang harus dilihat ya terlebih dahulu adalah misinya ya, agar dia memiliki misi yang efektif gitu ya. Misinya ini terkait bahwa perusahaan itu harus mengenali kemana arah tujuannya, ya harus jelas perusahaan ini mau dibawa kemana. Kemudian gitu ya, apa yang akan disumbangkan ke masyarakat. Dalam arti ya perusahaan itu ketika membangun usaha itu tidak boleh hanya fokus pada dirinya sendiri ya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi bagaimana perusahaan juga bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, terkhusus nanti bagi lingkungan, bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Ya. Agar apa? Agar ini juga bisa menunjang nanti citra baik terhadap perusahaan tersebut. Kemudian ya misi ini juga nanti mencakup batasan dan juga fokus organisasi. Jadi mau membatasi apa saja nih ya, dan juga mau fokus kemana perusahaannya. Apakah mau fokus ke perusahaan terkait kosmetik, terkait consumer goods, ya, berarti barang-barang yang memang itu dibutuhkan oleh konsumen, ya, berarti kan banyak tuh yang dibutuhkan. Ya, seperti Unilever tadi kan, akhirnya dia menciptakan banyak produk ya, atau dia mau membatasi produknya pada fashion, gitu ya. Nah ini harus jelas pada misinya ya. Kemudian bagaimana konsepnya. Nah, nanti dari misi ini ya di mana mencakup tadi ya mengenali kemana arah tujuannya, apa yang akan disumbangkan ke masyarakat dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini dari misi ya, ini kan membentuk misi perusahaannya. Nah, dari misi perusahaan ini nanti di breakdown-kan gitu ya. Ini menjadi misi departemen. Ya, dari misi departemen ini juga nanti dipecah lagi menjadi misi masing-masing divisi atau departemen ya, seperti departemen marketing, operasi, keuangan gitu ya, dan yang lainnya. Di mana semua misi ini nanti tetap mengacu pada misi di atas ya. Nah, strateginya ini dengan cara mengetahui bagaimana cara mencapai misi. Ada 3 pendekatan strategis ya, agar perusahaan mencapai keunggulan bersaing. Yang pertama dengan cara melakukan diferensiasi ya dalam rangka untuk bisa menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik. Ya, kemudian dalam rangka strateginya kepemimpinan biaya ya, di mana perusahaan berusaha menghasilkan produk yang lebih murah gitu ya, agar bisa dijangkau oleh konsumen. Ya, bahkan lebih baik lagi ketika produknya itu secara harga ya itu lebih murah dibanding pesaing. Secara kualitas bisa sama ya, tapi secara harga misalnya lebih murah ya. Biar konsumen itu memilih produknya gitu, produk atau jasanya. Kemudian bagaimana perusahaan itu memiliki respon yang cepat ya atau faster terhadap konsumennya. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen, perusahaan cepat merespon. Apa yang dikeluhkan oleh konsumen, perusahaan cepat. Jadi dia menjadi perusahaan yang peka terhadap konsumennya ya. Nah, ini yang akhirnya
bisa memungkinkan ya dengan strategi ini perusahaan itu akan memiliki keunggulan bersaing. Ya, jadi keunggulan bersaing ini atau kita kenal juga istilahnya dengan competitive advantage ya. Ini menciptakan keunggulan unik atas pesaing. Jadi punya keunikan apa, punya ciri khas apa gitu ya perusahaan tersebut. Bisa jadi produknya misalnya sama-sama susu anak ya, susu balita misalnya. Tapi ada khas apa nih, ada keunikan apa di dalam produknya. Misalnya kalau susu balita itu ada SGM, kemudian ada Morinaga, ada apa tuh? Milo gitu ya. Nah, masing-masing itu punya keunggulan apa nih? Ya sehingga orang tuh bisa membeli sesuai dengan kebutuhannya. Nah, produk akan mudah dibeli ya, akan menjadi pilihan ya konsumen ketika dia mampu menghadirkan apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Ya gitu ya. Kemudian menciptakan nilai pelanggan dengan cara efisien dan langgeng. Nah, ini sebenarnya efek ya. Efek ketika suatu perusahaan bisa menghadirkan keunikan ya, dan keunikan itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen ya, ini akan menjadikan konsumen itu nanti langgeng ya, langgeng, loyal gitu ya. Apalagi ya tadi ya efisien. Ibu pernah membahas ya efisien itu apa ya? Dia lebih ke arah hemat. Ya, efek hemat nanti ke arah harga yang lebih murah gitu ya. Jadi kan membayang tuh produknya unik, sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen kita, ditambah lagi harganya lebih murah, gitu ya. Oke, nah kemudian terkait life cycle of product. Kalau kita berbicara life cycle of product, ya kita mengenal ada masa perkenalan, gitu ya, pertumbuhan, kematangan, kemudian penurunan. Nah, ini digambarkan gitu ya, perubahan yang dapat terjadi pada strategi perusahaan. Ya, dicontohkan ini ada produknya itu Xbox 360 ya, iPods, analog TV dan yang lainnya. Ya, ini kita contohkan ya. Xbox 360 nih. Pada masa perkenalan, strategi apa nih yang dilakukan? Ya, ini contoh ya. Xbox ini ketika pada masa perkenalan dia fokus pada penjualan. Ya, kenapa? Karena fase ini adalah periode terbaik untuk menambahkan pangsa pasar. Jadi perbanyak dulu pangsa pasar. Karena kalau pangsa pasar sudah banyak, ya akan memudahkan kalau kita nanti punya produk baru, kemudian dilempar ke pasar, pasarnya sudah ada gitu. Itu kan lebih enak. Karena yang rada susah kan justru mencari pangsa pasar ya. Nah, hal penting yang perlu dilakukan juga adalah research and development ya, untuk mendapati apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa yang diinginkan oleh konsumen, gitu ya. Jadi akhirnya perusahaan nanti bisa menciptakan produk ya tadi apa yang diinginkan oleh konsumen tadi. Ya ditambah lagi pasarnya ini ya banyak gitu ya. Jadi ini pada tahap perkenalan itu perbanyak pangsa pasar, kemudian terus melakukan research and development ya untuk mendapati produk yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar. Nah, kemudian ada fase pertumbuhan. Ya, ini yang dilakukan oleh iPod, LCD dan plasma TV, gitu ya, internet search engines ya. Ini dengan cara mudah mengubah citra harga dan kualitas. Jadi maksudnya gini, ketika masa pertumbuhan ya terkait ininya mas sama ya. Kalau pada masa perkenalan ini kan fase yang mudah untuk bukan mudah, fase yang tepat untuk menambah pangsa pasar sehingga nanti pangsa pasar kita itu luas. Kemudian di sisi yang lain kita terus melakukan research and development ya untuk mendapati produk yang tepat ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, nanti ketika produk kita sudah mulai dikenal tuh ya dan pangsa pasar kita kan udah mulai banyak tuh tumbuh. Maka ini gampang aja bagi kita untuk mengubah citra ya, citra perusahaan baik itu terkait harga maupun kualitasnya. Ya, kenapa? Karena sudah ada konsumennya itu. Jadi ya gampang aja. Biasanya konsumennya nerima aja gitu ya biasanya. Karena sudah percaya gitu ya. Kemudian ya memperkuat posisi di ceruk pasar. Ya, memperkuat. Nanti ada strategi-strateginya juga kayak misalnya ada apa namanya?
bonus, ada ya fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan lah ya. Kemudian pada fase kematangan. Oh ya, ini Ibu singkat aja penjelasannya ya, karena mungkin adik-adik juga sudah belajar ya di manajemen pemasaran ya, terkait memperkuat posisi di ceruk pasar itu harus ngapain sih, agar konsumen itu nanti balik lagi ke kita, melakukan pembelian ulang, ya bahkan menjadi konsumen yang loyal, ya menjadi marketing tidak langsung ya untuk perusahaan, ya karena konsumen tersebut akhirnya tidak hanya beli lagi, tapi juga dia menawarkan ke orang lain, dengan dibuat status ya, karena dia puas gitu membeli produk itu, dengan menceritakannya ke orang lain ya. Nah ini kan banyak tuh nanti strateginya ya. Kemudian pada fase kematangan. Nah ini adalah fase yang buruk untuk mengubah citra, harga atau kualitas. Ya jadi pada masa ini kan kita sudah matang nih. Ya udah aja akhirnya jangan dirubah-rubah itu. Ya ini sebenarnya yang dilakukan oleh drive-thru restoran, CD-room gitu ya, dan yang lainnya ya. Nah, harga yang bersaing ini sangat penting ya, memang betul ya, meskipun kita sudah di posisi matang gitu ya, sehingga harga itu jangan dirubah-rubah ya. Kenapa ya? Karena kita sudah matang, jadi jangan lagi galau gitu ya, sudah mantap gitu ya. Nah, tapi tetap aja ya, harga ini memang menjadi tetap ya pertimbangan konsumen, apakah nanti tetap membeli produk kita atau dia mulai melirik pesaing ya. Karena biasanya perusahaan yang berada di puncak itu dilihat ya oleh pesaing itu, terus kemudian ditiru, ya ditiru. Nah kalau harganya lebih rendah, sementara kualitasnya itu sama dengan yang kita tawarkan, gitu bisa jadi konsumen akan lari ke mereka, gitu ya. Makanya ini harga yang bersaing ini memang sangat penting ya. Kemudian mempertahankan posisi pasar. Nah makanya gimana caranya agar posisi pasar kita itu tetap dipegang, ya. Kemudian ada fase penurunan ya. Kalau yang dicontohkan oleh floppy disk gitu ya. Ketika pada fase penurunan berarti kan konsumen sudah jenuh tuh ya, pasar sudah jenuh. Apa yang harus dilakukan? Dengan cara pengendalian biaya ya. Nah, kalau tadi strategi perusahaan yang kita contohkan, nah ini strategi yang dilakukan oleh manajemen operasinya. Misal nih, pada masa perkenalan, yang dilakukan oleh manajemen operasi itu dengan cara merancang dan pengembangan produk. Ya, jadi tadi kan yang research and development itu ya, melakukan perancangan dan pengembangan produk, kemudian sering ada perubahan perancangan produk dan proses, karena dalam rangka untuk mendapati produk yang tepat ya. Kemudian produksi jangka panjang, kemudian biaya produksi tinggi karena masih di awal produksi biasanya ya, masih uji coba perusahaan, jadi belum mendapati yang itu tuh oh seperti ini yang efisien, yang masih uji coba gitu ya. Jadi biaya produksi biasanya memang masih tinggi. Kemudian model juga masih terbatas ya. Kemudian ya perhatian pada kualitas agar konsumen nanti loyal gitu ya. Kemudian pada masa pertumbuhan ya, ini ada peramalan ini sangat penting ya yang dilakukan oleh manajemen operasi. Kemudian handalan produk dan proses, pengembangan dan pilihan produk yang bersaing, ya, peningkatan kapasitas dan yang lainnya. Nanti silahkan dibaca aja ya poin-poin ini. Oke, nah untuk itu gitu ya, makanya perusahaan perlu melakukan analisis SWOT. Ini juga sesuatu yang tidak asing ya buat adik-adik ya. Jadi analisis SWOT ini dia merupakan metode untuk menentukan kekuatan dan kelemahan secara internal. Kemudian peluang dan ancaman secara eksternal bagi organisasi atau perusahaan. Gitu ya. Jadi misi ini setelah dibuat misinya itu ya, kemudian misi juga dengan mengaca pada ini ya, kekuatan dan kelemahan, kemudian peluang dan tantangannya ya. Kayak ini proses pengembangan strategi ya setelah mengamati analisis SWOT dari perusahaan itu ya. Jadi yang pertama itu adalah analisis lingkungan. Ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ya, peluang dan ancaman, memahami lingkungan, pelanggan, industri dan pesaing ya dari analisis SWOT ya. Kemudian setelah itu ya baru menetapkan misi perusahaan.
menetapkan alasan keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai yang ingin diciptakan. Kemudian baru membentuk strateginya. Oke, mungkin penjelasan Ibu tadi rada ngeblibet ya, tapi ini runutannya ya tadi ya. Jadi diawali dengan analisis lingkungan, dengan pembuatan analisis SWOT ya. Kemudian dari analisis SWOT tersebut dibuatlah misi perusahaan. Ya, misi perusahaan kemudian nanti di breakdown ya ke misi departemen. Ya, misi departemennya juga nanti di breakdown lagi sesuai dengan departemennya atau divisinya. Ada divisi marketing, penjualan, keuangan, gitu ya. Bahkan nanti ada bisnis, operasi, gitu ya. Nah, setelah itu nanti dibentuklah strategi itu dari masing-masing departemen tadi. Ya, dalam hal ini nanti departemen operasi misalnya itu bagaimana membangun keunggulan bersaing, ya seperti harga yang murah, fleksibel, rancangan atau volume, ya. Berapa banyak gitu barang yang harus diproduksi, kemudian kualitasnya bagaimana, pengantarannya yang cepat, ya, kehandalan, layanan purna jual atau lini produk yang beragam. Nah, ini ada 4 strategi operasi internasional. Ya, ini ada garis vertikal, ada horizontal. Yang horizontal ini terkait pertimbangan respon lokal. Ya, makin ke kanan ini makin tinggi ya, responnya cepat ya atau diferensiasinya banyak. Kemudian yang vertikal ini terkait pertimbangan pengurangan biaya. Ya, makin ke atas ini menunjukkan pengurangan biayanya itu makin tinggi, ya. Makin ke bawah pengurangan biayanya itu makin rendah. Ya, misalnya untuk strategi internasional nih ya, terkait strategi internasional ya untuk impor atau ekspor atau juga terkait lisensi produk yang ada. Ya, contohnya itu perusahaan baja ya, US Steel, kemudian Harley ya, di mana pada kuadran ini ya, pada lingkaran ini pertimbangan pengurangan biayanya itu rendah, berarti produknya mahal ya. Kemudian respon lokalnya rendah gitu ya. Diferensiasinya juga rendah. Nah, kemudian ada yang kedua itu strategi multi domestik. Ya. Ini diantaranya menggunakan model domestik yang ada secara global, ya. Kemudian franchise, joint ventures, dan anak perusahaan, ya, di mana ini gitu ya, responnya cepat, ya, terhadap lokal tuh. Kemudian diferensiasinya juga banyak. Contoh produknya itu The Body Shop ya, kemudian McDonald's, kemudian Hard Rock Cafe ya. Nah, ini responnya cepat, diferensiasinya tinggi, kemudian pengurangan biayanya itu rendah. Ya, jadi produknya mungkin ya masih rada mahal ya, tapi dia mendapatkan respon yang cepat dari masyarakat ya, dan diferensiasinya juga banyak. Kemudian ada strategi global ya. Jadi produknya terstandarisasi, skala ekonomis, pembelajaran lintas budaya itu ya. Nah, ini contohnya produknya itu Komatsu dan Caterpillar. Ya. Nah, ini dia secara pertimbangan pengurangan biaya dia tinggi ya, Caterpillar. Jadi pengurangan biayanya itu tinggi, tapi respon lokalnya itu rendah. Diferensiasinya sedikit. Kemudian ada lagi nih strategi transnasional. Ya, dia memindahkan bahan baku, orang, pemikiran atau ide itu cepat. Ya, skala ekonomisnya juga ya cepat. Ya, pembelajaran lintas budayanya juga ya cepat ya. Kemudian diferensiasinya juga tinggi sehingga respon lokalnya itu tinggi ya. Respon lokal tinggi, pengurangan budaya juga tinggi, pengurangan biaya juga tinggi gitu ya. Ini akhirnya kalau kita buat franchise-nya, ini memang bisa menghasilkan keuntungan yang banyak ya. Kenapa? Karena biayanya murah, produknya mudah diterima oleh masyarakat. Cuma nanti ya perusahaan tergantung ya akan memilih strategi yang mana, apakah strategi global, strategi internasional, strategi multi domestik, ataukah strategi internasional. Ya, kalau kita lihat kayak misalnya Coca-Cola dan Nestle kan, makanya dia hampir di semua negara itu ada ya, karena respon masyarakat dunia itu
mudah gitu ya untuk produk-produk ini. Tambah lagi memang secara biaya kan murah ya, harga produknya itu bersaing gitu. Oke. Meskipun ya perusahaan bisa aja memilih misalnya, oke saya mau strategi internasional saja lah, ya nggak apa-apa ya selama pangsa pasarnya sudah ada gitu ya. Kayak Harley ini kan mungkin pangsa pasarnya sedikit karena harganya juga kan mahal ya, tapi konsumen yang terbentuk itu kan konsumen yang loyal ya, kayak gitu ya, nggak masalah gitu ya. Atau mau memilih yang lain misalnya ya, itu tergantung dengan pertimbangan dari perusahaannya masing-masing. Kayak ini tugas ya, silahkan dikerjakan. Untuk materi kali ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.